Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ustadz, izin bertanya berkaitan dengan apa yang dibahas, yaitu tentang bid'ah. Bagaimana cara menasihati atau menyikapi orang yang dalam akidahnya benar, tapi suka share-share di medsos atau membagikan postingan di medsos yang sumbernya dari akidah yang berbeda, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi yang kita sampaikan, ada sebagian kawan-kawan kita aslinya dia anti dengan kelompok yang beda akidahnya, semacam yang anti madhab, taruhlah salafi wahabi, tapi karena kekurangannya dalam pengetahuan sehingga mereka nggak bisa bedakan mana tokoh-tokoh yang non aswaja. Maka kita harus tahu siapakah tokoh aswaja, siapakah tokoh non aswaja, harus tahu, harus jelas. Man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Barang siapa yang tidak mengenal keburukan akan terjerumus ke dalam keburukan. Irifi syarra fa inna man lam ya'rifi syarra waqa'a fi. Kenalilah keburukan. Kenali keburukan. Karena sesungguhnya barang siapa yang tidak mengenal keburukan akan terjerumus ke dalamnya. Kita perlu tahu mana yang haram, mana yang buruk, harus tahu. Kenapa? Biar bisa membedakan, untuk dihindari gitu loh. Kita harus tahu kebaikan agar dilakukan, harus tahu keburukan agar ditinggalkan. Karena kalau nggak tahu itu keburukan, akhirnya dilakukan. Kenapa? Nggak tahu kalau itu buruk. Ini perlu sama tokoh-tokoh yang non aswaja. Siapa harus tahu kita. Media-media non aswaja siapa harus tahu kita. Terus gimana? Ada kawan kita yang nggak tahu, diingatkan, dijapri, diingatkan dengan baik-baik, dijelaskan. Yang berarti dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, insya Allah dia terima. Bukan dicaci maki, bukan dicela. Kamu nge-share gituan, lu nggak boleh gitu. Ya bukan, dia kan nggak tahu. Ya kita ngasih tahu dengan cara yang baik, dengan yang santun. Terus bagaimana ada sebagian orang, sudahlah kita ikut semuanya, nggak apa-apa, kita dengerin semuanya, yang penting kita ambil baiknya aja. Lah antum siapa yang ngomong gitu? Antum ulama bukan ngomong gitu tuh. Ya kita ini semua kita ikuti lah semua. Mau kajian yang aswaja, mau non aswaja kita ikuti, yang penting baik. Yang penting bener, ambil benernya aja, yang buruk jangan diambil. Antum ulama bukan, antum bisa bedakan mana bener, mana yang buruk, mana yang baik, mana yang gak baik. Mana yang aswaja, mana yang non aswaja, tahu nggak? Gak bisa membedakan, terjerumus nanti, gak usah, sudah lah, gak usah ikut kajian mereka. Pastikan, setiap kita mau hadir pengajian, pastikan itu aswaja. Dan ini bukan fanatisme, bukan kita fanatis golongan, bukan, ini fanatis dalam akidah, dalam prinsip. Meskipun kita tanpa mencaci maki mereka, tanpa mencela mereka, jangan diikuti. Karena gitu awalnya orang karena nggak tahu, yang penting baik. Loh, antum tahu dari mana itu baik? Itu benar, tahu dari mana itu benar pemahamannya? Ya ini ternyata dalilnya ada. Nah, antum kan taunya versi dia dalilnya. Ini sering karena memang orang awam, meskipun dia dalam keilmuan umum mungkin dianggap orang intelektual, tapi karena dia kurang wawasan, pas ikut ke pengajian, mereka yang ngisi non aswaja, pakai dalilnya ini, hadisnya ini. Memang hadisnya ada, tapi pemahaman itu gak tepat. Pemahamannya yang salah. Pemahamannya. Kita kan gak tahu, kita baru satu versi dia. Oh ternyata kunut gak ada dalilnya ya. Ada hadisnya ternyata mengatakan aibunaya muhdatsun. Wahai putraku itu bid'ah, itu muhdats, perkara baru. Ternyata bid'ah ya. Hadisnya ada. Lah kan kita antumnya itu masalahnya dengerin dari satu versi mereka. Coba antum ikut pengajian dari ulama yang aswaja, yang mazhab Syafi'i, dijelaskan dalilnya ada. Bukan gak ada dalilnya. Versi mereka gak ada dalil. Kalau kita kaji, buka kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab Al-Hawil Kabir lil Imam Al-Mawardi, Majmu' Syarah Muhadzab Imam An-Nawawi, itu dikupas tuntas dalil-dalil mazhab Syafi'i itu.
Bukan cuma dalil madzhab Syafi'i, dalil madzhab lain pun disampaikan. Dan untuk dijawab bagaimana penanggapannya. Sudahlah, kita nggak usah coba-coba gitu. Sudah, amannya itu sudah ikuti yang jelas. Tapi saya nggak tahu Ustaz siapa yang asal saya, bukan, tanya kepada ulama yang asal aja, sudah jelas, tanyakan. Ya. Kalau disebutin namanya panjang, banyak, siapa non asal aja, banyak. Ya. Ya. Kayak media-media, mereka punya media-media non aswaja, media aswaja kita, contoh kita hampir ada Al-Baja TV, radioku ya, ada Al-Baja TV, ada MR, Majelis Rasulullah, ada Jasa Isnen, itu kan yang aswaja. Nanti ada yang beda, Roja TV, Insan TV, Wesel TV, nanti pun Instagram, ataupun di medsos di ini. Terkadang yang pakai nama sunnah-sunnah itu hati-hati ya, kita cek dulu. Ada apa, Minang bertauhid misalnya Kuningan bertauhid, cek dulu siapa ini. Terkadang mereka pakai nama-nama aswaja, nama fakultasnya, nama-namanya ada, nama-nama ini, namanya Sayyidah siapa, Aisyah, Sayyidah Fatimah, Utsman bin Affan, ada nama fakultasnya. Kemudian juga nama kayak percetakannya, buku-buku baca bersama, ada yang Ittiba Rasul, macam-macam, banyak. Ustaz nyebut nama ini karena terkadang masyarakat nggak paham juga, pakai singgungan situ dan nggak paham. Kita sering di masyarakat nggak paham mereka. Kemudian juga macam-macam. Intinya udah gini aja biar gampang, sudah kita ikut ulama yang jelas, tanya kepada beliau, kita kemana arahnya ini, biar nggak salah dengerin, nggak salah bermedsos. Karena banyak korban orang karena memang nol pemahamannya, pas dengar kajian yang non asal aja seakan-akan sesuai dengan bener sih dalilnya ada nih, ya antum baru tahunya itu, atau kali ya versi yang ini. Jadi dalil-dalil mereka itu salah pemahamannya, dalilnya bener, pemahamannya yang nggak bener, yang kurang tepat. Ya kalau dibilang nggak bener mungkin kurang sopan, ya kita bilang kurang tepat pemahamannya. Makanya para ulama menjelaskan al-haditsu mudhillatun illa lil fuqaha. Hadis itu potensi besar untuk menyesatkan kecuali bagi para fuqaha, para ahli fikih. Jadi bukan hadisnya sesat, pemahamannya yang sesat, yang fatal. Kita harus hati-hati, pokoknya harus selektif di dalam bermedia sosial, di dalam mencari guru, di dalam mendengarkan di YouTube yang di-share. Sekarang kan macam-macam di-share semuanya di media sosial. Karena memang sering demikian. Ini kawannya ngakunya aswaja, tapi dia kok nge-share media-media non aswaja. Kan kekurang tahu. Kenapa nggak tahu? Jauh dari ulama, kurang dekat dengan ulama, kurang dekat, kurang konsultasi. Makanya tadi kurang terbimbing. Wallahu a'lam.